Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita karunia iman, Islam dan sehat untuk kita bisa menimba ilmu lagi dalam kajian terbaru di Percikan Iman ini, yaitu membingkai surga dalam rumah tangga. Saya yakin sahabat Percikan Iman, kalau misalkan saya sebut tadi kata membingkai surga dalam rumah tangga, pasti sahabat telah identik ya dengan penulisnya, yaitu Ustadz Aam Amiruddin dan Ustadz Priyatna Mukhlis. Nah, insya Allah untuk kedepannya Percikan Iman menyajikan tayangan terbaru membahas tentang seni membina rumah tangga agar kita bisa membuat keluarga, menciptakan hubungan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah dan ini untuk kajian ini diambil sumber-sumbernya itu salah satunya dari buku ini, yaitu Membingkai Surga dalam Rumah Tangga. Barangkali sahabat yang ingin mendapatkan buku ini, silakan bisa kontak lewat WhatsApp di 0821 2001 5005. Sekali lagi di 0821 2001 5005 ya. Dari buku ini penulisnya ada dua narasumber yang sudah kita kenal, yaitu Ustadz Aam Amiruddin dan juga Ustadz Priyatna Mukhlis. Nah, dan alhamdulillah untuk kedepannya, insya Allah episode-episode kedepannya langsung kita tayang di acara ini, di kajian Membingkai Surga dalam Rumah Tangga ini langsung oleh penulisnya sebagai narasumber. Dan alhamdulillah Ustadz Priyatna Mukhlis telah berada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Insya Allah ya Ustadz sudah siap Ya. untuk memberikan materi-materi terbaik Allah, tentang ya. seni membina rumah tangga ke episode-episode selanjutnya ya. Allah, ya, Siap, siap. alhamdulillah. Ya. Dan bagi sahabat Percikan Iman juga, ini kajian ini bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, dari mulai yang ingin menikah dan sedang menjalani hubungan rumah tangga, yang sudah menjalankan pernikahan beberapa tahun atau beberapa lamanya. Nah, insya Allah kita akan bagaimana caranya kita bisa membina rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang berkualitas. Nah, dari buku ini, dari penulisnya memberikan sebuah pengantar bahwa pernikahan mengajari manusia untuk menjadi lebih dewasa. Bila sebelumnya seseorang terbiasa mengatur dirinya sendiri, setelah menikah dia harus belajar mengatur sebuah tim sederhana, yaitu keluarga. Dalam keluarga kita mempelajari hal baru, yaitu tenggang rasa, berbagi, dan memberi. Mempertahankan sebuah pernikahan sama halnya dengan berpuasa, yaitu menahan diri dari nafsu-nafsu yang buruk. Nah, ketika kita mengkaji pernikahan ini secara eksklusif, secara terkonsep seperti ini, berarti ternyata kita harus sadari ternyata untuk membina rumah tangga ini butuh ilmu yang sangat mumpuni, butuh mental yang sangat kuat, dan butuh seluruh persiapan yang sangat mapan sekali supaya rumah tangga kita menjadi berkualitas. Nah, alhamdulillah Ustadz, kita akan memulai episode pertama ini dengan tema jodoh di sekitar kita. Memang kalau kita sebut namanya jodoh adalah sesuatu yang bisa dibilang kalau orangnya masih single belum bisa mengetahui jodohnya siapa. Tapi ternyata jodoh itu ada di sekitar kita. Nah, seperti apa Ustadz penjelasan dari jodoh sekitar kita? Silakan Ustadz untuk diawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farraqa bainal haqqi wal batil. Amma ba'd. Kalau bicara masalah jodoh, itu seringkali kita mengatakan bahwa jodoh itu di tangan Tuhan. Ya. Betulkah bahwa jodoh itu di tangan Tuhan? Atau justru jodoh itu di tangan kita? Gitu. Nah, saya ingin merubah mindset bahwa jodoh itu di tangan Tuhan. Itu bisa dikatakan betul, tapi bisa juga dikatakan tidak tepat. Kenapa? Kalau jodoh itu di tangan Allah, banyak orang yang tidak mau usaha. Jadi banyak orang yang dia diam saja menunggu jodoh itu datang. Nah, jodoh itu adalah di tangan kita. Jadi kita yang mengusahakan jodoh itu sehingga kita dapat. Nah, lalu di mana posisi Allah? Allah itu yang merestui. Jadi ketika jodoh itu di tangan kita, kita sudah mencari, kemudian kita mendapatkannya, maka pada hakikatnya Allah itu telah merestui jodoh kita. Jadi jodoh itu ada di tangan kita, bukan di tangan Allah. Allah itu hanya
wewenangnya hanya merestui, Oh, seperti bukan itu ya. Kayak apa ya? Kalau orang tua itu ngasih ke anak ujuk-ujuk ngasih gitu, enggak. Tapi ada proses usaha. Iya, iya, iya. Ibarat ketika misalkan saya mencari jodoh, saya minta restu pada orang tua, kemudian saya direstui, maka itulah jodoh kita. Sama dan Allah, ketika kita mencari jodoh, kita melakukan ikhtiar mencari jodoh, kemudian kita dapat, maka itulah yang direstui oleh Allah. Oh, seperti itu ya. Jadi saya ulangi bahwa jodoh itu di tangan kita, di tangan Anda. Nah, sedangkan Allah yang merestui. Oh, seperti itu ya. Ada sabda Nabi yang mengungkapkan tunkahul mar'atu li'arba'in lima liha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha. Kata Nabi bahwa wanita itu atau jodoh itu dilakukan atau apa ya, yang menjadi alasan mencari jodoh itu ada 4, kata Nabi. Yang pertama adalah hartanya, yang kedua wali hasabiha, status sosialnya, wali jamaliha, kecantikan atau ketampanannya, wali diniha atau agamanya. Orang memahami hadis ini bahwa kita itu harus mencari jodoh yang kaya, yang status sosialnya bagus, yang cantik atau tampan dan bagus agamanya. Yang sempurna gitu ya. Itu bukan seperti itu. Ya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan yang kayak gitu. Ya, Tapi amin. hadis ini bicara masalah fenomena. Fenomena yang dilakukan oleh umat manusia untuk mendapatkan jodoh itu ada 4. Ada yang kekayaannya, yang jadi pertimbangan itu kekayaannya. Yang kedua, status sosialnya. Yang ketiga, jamaliha atau kecantikannya, cantik atau tampannya, dan yang keempat adalah diniha, agamanya. Nah, kata Nabi, fadbar bidatidin, maka pilihlah agama taribat yadaka, itu yang akan membuatmu bahagia. Jadi di antara keempat alasan mencari jodoh itu, hartanya, status sosialnya, kecantikannya atau ketampanannya, dan agamanya, maka kata Nabi taribat yadak. Kata Nabi, Padpar bidatidin, carilah agama taribat yadaka, maka kamu akan bahagia. Oke. Di kalangan kita itu banyak yang mencari jodoh itu tanpa ada usaha. Mereka berdoa. Emangnya dengan doa itu kita akan dapatkan jodoh? Belum tentu. Oh iya. Ya. Kan kita berdoa itu hanya untuk memohon memohon jodoh itu supaya cepat. Tapi ada hal yang dilupakan, yaitu usaha. Nah, yang paling penting itu adalah usaha. Ya, betul. Kalau misalkan Kang Panci, Ya. Kang Panci ke majelis taklim, tujuannya mencari jodoh, boleh nggak? Boleh. Boleh, sah. Boleh. Jadi ada niat yang boleh dilakukan pada satu kesempatan, ada niat yang tidak boleh satu kesempatan. Contoh misalkan, Kang Panji itu melakukan sholat duha, niatnya 2, sholat duha sama syukur wudhu. Nah, itu tidak boleh. Jadi Kang Panji Kang Panji saum Syawal, kemudian saum Kodo, itu nggak boleh. Jadi kalau hablum minallah dilakukan dengan miliki niat tidak boleh. Tapi ketika masalah-masalah seperti tadi ke majelis taklim, kemudian banyak sekian niat, itu boleh. Kang Panji ke majelis taklim, kemudian tujuannya untuk mendapatkan jodoh, kemudian tujuannya untuk mencari ilmu, dan tujuan-tujuan lain atau niat lain itu dibolehkan. Gitu. Nah, ketika jodoh itu ada 2 tipe manusia yang mencari jodoh. Yang pertama adalah dia hanya berdoa. Jadi dia berdoa siang malam untuk mendapatkan jodoh. Nah, tapi dia tidak usaha. Itu saya yakin itu sulit untuk mendapatkannya. Walaupun ada kasus-kasus yang dia berdoa, kemudian dia tiba-tiba mendapatkan jodohnya. Dulu ketika saya melaksanakan ibadah umroh, ada seorang ikhwan, dia berdoa setelah selesai tawaf, sa'i, kemudian dia setelah selesai sholat subuh, dia berdoa lagi minta jodoh. Nah, tiba-tiba ketika pulang
pas makan pagi, pas sarapan, dia tuh ngobrol sama sesama jamaah. Nah, mungkin dari situ dia nyambung, kemudian si laki-laki itu dia langsung menyatakan maksudnya ingin menikahi wanita itu, dan si wanita itu merasa nyaman dan dia cocok. Akhirnya si laki-laki itu ngomong ke ayahnya, ke walinya, dan kebetulan walinya pun pada saat itu ikut umroh. Nah, jadi ketika berdoa memang ada kasus-kasus yang tanpa ada usaha yang panjang dia dapat jodoh gitu. Itu yang namanya doa itu kes. Jadi ketika misalkan kita berdoa, kemudian siangnya atau besoknya kita mendapatkan jodoh, itu doa kita kes. Nah, si laki-laki itu ketika dia bilang ke orang tuanya dan orang tuanya setuju, 2 hari kemudian langsung akad. Masya Allah. Masya Allah, itu kejadian yang saya alami, dan pada saat itu dia akad. Dan itu yang namanya doa kes. Nah, ada juga doa yang delay, ditunda. Nah, doa yang ditunda, kita minta jodoh pada saat ini, tapi baru diijabah 10 tahun yang akan datang. Nah, itu doa itu delay, ditunda. Jadi ada doa yang kita minta jodoh pada saat ini, sudah seminggu, sudah sebulan, sudah setahun, bahkan sudah 3 tahun kita berdoa minta jodoh tidak dikabulkan, maka ada kemungkinan jodoh itu delay. Mungkin saja baru dikabulkan pada saat kita usia 30 tahun atau 40 tahun. Yang ketiga, ada jodoh yang deposit. Nah, ada jodoh yang deposit. Jodoh itu sebagai simpanan. Di zaman Nabi itu ada seorang sahabat yang namanya Julaibib. Nah, Julaibib itu adalah laki-laki biasa, bukan laki-laki kaya, bukan laki-laki tampan, dan juga bukan laki-laki yang terpandang. Suatu ketika dia tuh suka pada seorang wanita yang cantik. Kita bayangkan, seorang pemuda biasa dia mencintai seorang wanita yang cantik, dan dia termasuk anak bangsawan. Nah, kemudian Julaibib ini datang pada Nabi. Ya Rasulullah, saya itu mencintai si A. Siapa wanita itu? Kata Nabi. Kemudian Julaibib menyebutkan wanita itu. Dan kemudian Nabi mendatangi wanita itu dan menghitbahnya. Masya Allah. Siapa yang tidak senang anaknya itu dihitbah oleh Nabi? Nah, jadi si keluarga wanita itu dia husnudon. Wah, anaknya akan dinikahi oleh Nabi. Nah, kata Nabi, wahai bapak, wahai ayah, sesungguhnya anak gadis engkau tidak akan saya nikahi, tapi saya menghitbahnya buat Julaibib. Nah, jadi boleh ayah itu atau misalkan Kang Panji menghitbah wanita buat teman Kang Panji, itu boleh. Tapi akan di awalnya harus jelas. Jangan sampai konflik gitu ya. Ya, konflik. Seperti ayah yang tadi, dia merasa senang. Alhamdulillah akan dihitbah oleh Nabi. Padahal kata Nabi, tapi saya menghitbah anak bapak bukan buat saya, tapi buat Julaibib. Langsung leles. Langsung lemes gitu. Kenapa lemes? Sebab dia seorang gadis cantik, kemudian dia seorang bangsawan. Itu tiba-tiba yang menghitbahnya itu Julaibib, yang dia bukan sahabat kawakan. Yang diinginkan oleh ayah gadis itu, yang menghitbah itu bukan Julaibib, tapi Utsman bin Affan, sahabat-sahabat kawakan yang kaya, yang seorang bangsawan. Tapi justru yang datang itu Julaibib dengan membawa nama Rasulullah, membawa nama Nabi. Nah, kemudian Julaibib ini akhirnya menikah, sebab si wanita itu siap menikah dan Julaibib. Dan alasan apa? Sebab yang menghitbahnya itu Nabi. Tidak mungkin Nabi itu seorang utusan Allah yang memberikan keputusan yang tidak baik pada umatnya. Akhirnya wanita itu menerima hitbahan Julaibib sekalipun dia tidak suka. Nah, ketika di malam akadnya, besoknya mau akad, itu ada panggilan jihad dari Nabi. Nah, kemudian Julaibib itu dia langsung mengambil pedangnya, langsung dia ikut jihad dengan Nabi. Nah,
ketika itu Julaibib langsung tewas dengan banyak tusukan di tubuhnya sampai Nabi menangis. Sampai Nabi menangis dan Nabi sendiri yang mengkafani Julaibib, yang menyolatkan Julaibib, bahkan mendoakan buat Julaibib. Kata Nabi, ya Allah, aku bagian dari Julaibib dan Julaibib bagian dariku. Untuk itu tempatkanlah dia di sisimu. Itu kata Nabi. Nah, setelah doa itu kemudian tiba-tiba Nabi itu senyum. Nah, senyum. Kemudian sahabat itu aneh. Kenapa tadi menangis, sekarang senyum? Nah, kemudian sahabat nanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kamu senyum? Itu kata sahabat. Apa kata Nabi? Saya senyum, saya bahagia. Sebab Julaibib menjadi sahabat saya yang direbutkan oleh bidadari surga. Luar biasa. Jadi, bisa saja pada saat ini, dia bukan jodoh saya, dia bukan jodohku. Tapi dia mendapatkan jodoh yang lebih baik nanti ya di surga. Nanti di surga. Jadi doa itu ada yang sifatnya deposit, itu adalah simpanan bagi kita. Betul. Kita jeda dulu. Baik. Episode segmen selanjutnya ya. Baik. Selanjutnya. Ya, alhamdulillah dari penjelasan tadi menunjukkan bahwa kalau jodoh itu ternyata konsepnya tuh bukan di tangan Tuhan, ada di tangan kita. Tetapi Allah lah yang merestui, Allah lah yang memberkahi ketika jodoh kita telah tiba, seperti itu ya. Ketika kita ingin memilih jodoh tersebut dan Allah ridho, berarti Allah juga akan mempermudahkan ya, seperti itu. Dan juga ketika kita memilih jodoh, ternyata kita harus memperhatikan hartanya, status sosialnya, kecantikan atau tampannya dan agamanya ya. Dan semua ini perlu kita doakan gitu ya, supaya jodoh ini terasa bisa tanda kutip ideal ya. Kita harus bisa mendapatkan jodoh yang ideal dengan disertai dengan doa dan usaha. Tapi ketika kita belum bisa mendapatkan jodoh tersebut, ketika kita berdoa terus kita belum dapat langsung, berarti itu bisa jadi doanya delay ya, atau bahkan ya mungkin deposit gitu ya. Tapi syukur-syukur kalau kita bisa dapat jodoh tersebut cash gitu ya. Nah, tapi tetap yang paling penting mah kita yakini bahwa Allah yang terbaik ya untuk memberikan jodoh di kapanpun waktunya dan dimanapun kita bisa mendapatkan jodoh tersebut, seperti itu. Baik, sahabat Percikan Iman, kita akan lanjutkan di kajian selanjutnya, di kajian Membingkai Surga dalam Rumah Tangga. Sahabat, bayangkan bagaimana apabila sahabat bisa mewakafkan Al-Quran. Masya Allah, ribuan kebaikan insya Allah telah menanti Anda. Karena setiap huruf yang mereka nanti akan bacakan, itu akan menjadikan pahala buat kita semuanya. Maka dari itu sahabat Percikan Iman, mari yuk kita berwakaf untuk wakaf Al-Quran di Percikan Iman. Di nomor rekening 777 177 178. Terima kasih. Baik, terima kasih sahabat Percikan Iman, masih dalam Membingkai Surga dalam Rumah Tangga. Dan alhamdulillah tadi di segmen pertama kita telah membahas bahwa jodoh itu ada di tangan kita ya. Dan Allah pun, dan kita meminta pertolongan kepada Allah agar kita didatangkan jodoh yang ideal, seperti itu. Nah, dari doa dari kan kita ketika ingin mendapatkan jodoh yang ideal, kita juga harus menyertai dengan doa yang dipanjatkan untuk Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa ya, Ustaz ya. Nah, silakan bisa dilanjutkan di segmen ini. Ya. Ada jadi gini, doa tuh ada yang sifatnya kontekstual. Jadi kontekstual itu doa yang dipanjatkan
disebabkan ada situasi-situasi tertentu. Misalkan pingin dapat jodoh itu ada doanya. Ya. Pingin pingin anak yang soleh juga ada doanya. Oh, okay. Dan doa itu tidak selalu harus pakai bahasa Arab. Jadi ketika misalkan kita pingin dapat jodoh yang soleh, pingin dapat jodoh yang mudah-mudahan kaya, nasabnya bagus. Nah, Amin. itu adalah doa yang kontekstual. Jadi doa-doa yang khusus. Nah, ada juga doa yang universal. Kalau doa universal itu adalah doa yang sifatnya umum. Misalkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu doa yang sifat umum. Nah, kita kembali pada doa yang kontekstual. Nah, kalau meminta jodoh itu adalah doa yang kontekstual, doa yang khusus. Kenapa? Sebab doa yang kontekstual itu sesuai dengan kebutuhan kita. Makanya saya termasuk orang yang tidak setuju kalau ada doa yang bareng-bareng. Kenapa? Masing-masing punya kebutuhan yang beda. Iya. Ya. Saya misalkan melaksanakan ibadah umroh atau setelah selesai sholat, saya tidak pernah memimpin doa. Kenapa? Masing-masing punya kebutuhan masing-masing. Ya, betul. Ya, kalau misalkan yang jadi imamnya dia yang masih bujang, dia tentu kepentingannya meminta jodoh. Kalau saya udah nikah, tidak mungkin saya minta jodoh. Pasti konteksnya atau kebutuhannya itu akan beda. Makanya saya termasuk orang yang tidak setuju ketika doa itu dipimpin. Kenapa? Sebab kebutuhan masing-masing itu akan beda-beda, akan berbeda-beda. Nah, ketika kita berdoa minta jodoh, itu ada doa khusus atau yang namanya istikharah. Nah, istikharah memang ada doa khusus, teksnya ada, tapi boleh berdoa minta jodoh dengan bahasa Indonesia. Ya. Jadi mindset kita itu harus dirubah. Ketika kita ingin minta jodoh, itu tidak harus doanya itu yang dari Nabi. Tidak mesti. Boleh misalkan kita tidak hafal, kita berdoa dan bahasa kita. Allah itu kan maha tahu. Allah itu maha tahu semua bahasa, termasuk juga bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Allah maha tahu. Iya. Nah, ketika kita minta jodoh atau istikharah, itu ada anggapan kalau jawaban istikharah itu ada dalam mimpi. Sempat ada yang berbicara mengungkapkan seperti itu ya. Ada anggapan, ada statement anggapan bahwa jawaban istikharah itu didapatkan lewat mimpi. Tapi saya baca mayoritas ulama itu berpendapat bahwa jawaban istikharah itu ada pada kemantapan hati. Kenapa? Sebab kalau mimpi, kata Ustadz Yusuf Qaradawi, beliau mengatakan mimpi itu ada 3. Itu mimpi yang datangnya dari Allah. Ketika mimpi itu sifatnya kebaikan, maka itu datangnya dari Allah. Nah, ketika kita melakukan istikharah kemudian mimpi dan mimpinya itu baik, mungkin saja itu mimpinya dari Allah. Tapi yang kedua, ada mimpi yang datangnya dari setan. Nah, mimpi yang datangnya dari setan itu sifatnya hal-hal atau sifatnya lebih mengajak pada kemaksiatan. Jadi mungkin saja mimpi yang ada dalam dalam tidur kita itu muatan-muatan, di sana ada muatan-muatan setan. Kemudian yang ketiga itu mimpi yang sifatnya obsesi. Nah, mimpi obsesi itu adalah mimpi yang dipengaruhi sebelum tidur. Mungkin saja jawaban istikharah itu si A. Kenapa? Sebab obsesi sebelum tidur, si A itu kebayang-bayang sebelum tidur. Iya. Kebawa mimpi ya. Jadi mimpi itu ada 3. Ada mimpi dari Allah. Saya ulangi, mimpi dari Allah itu adalah mimpi yang sifatnya kebaikan. Jadi setiap kita mimpi kebaikan itu datangnya dari Allah. Yang kedua, mimpi dari setan. Mimpi yang sifatnya keburukan. Makanya kata Nabi, kalau kita mimpi tentang keburukan, maka meludahlah ke sebelah kiri. Itu kata Nabi. Kenapa? Sebab itu mimpi dari setan. Dan yang ketiga, mimpi itu dilatar belakangi oleh obsesi. Kita bermimpi disebabkan ada hal-hal sebelum tidur kita
pikiran kita fokus pada sesuatu sehingga ke bawah mimpi gitu ya. Ke bawah mimpi. Nah, di sini ada mimpi yang datangnya dari setan. Nah, kenapa setan itu mempengaruhi mimpi atau mempengaruhi jodoh kita? Sebab yang mengganggu hubungan rumah tangga itu adalah iblis. Ya, jadi di sini ada istilah setan, iblis, dan jin. Itu perlu dibedakan. Orang menganggap bahwa setan itu jin. Banyak yang menganggap bahwa setan itu jin. Padahal setan itu bukan hanya jin. Jadi setan itu adalah sifat negatif yang dimiliki oleh jin dan manusia. Baca surat An-Nas. Iya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang membisikkan ke dalam jiwa manusia minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin dan manusia. Itu artinya jin bisa jadi setan dan manusia pun bisa jadi setan. Misalkan contoh, saya kasih contoh. Misalkan si ayah tuh bilang ke ibunya, "Mah, ngapain sih kamu ngaji saja? Bosanlah ngaji gitu kan. Ngapain ngaji aja?" Nah, maka ayah atau suami yang menghalangi istrinya untuk ngaji, maka dia adalah setan gitu. Dalam sebuah riwayat Muslim itu diceritakan pernah ada sekumpulan jin dan di sana banyak para iblis. Nah, lalu apa bedanya jin dan iblis? Kalau iblis itu adalah makhluk yang sejaman dengan Nabi Adam. Kalau jin itu adalah makhluk sama seperti manusia, cuman manusia diciptakan dari tanah, jin diciptakan dari api. Ya? Nah, kalau kalau iblis itu adalah moyangnya jin. Jadi kalau moyangnya manusia siapa? Adam. Nah, kalau iblis itu adalah moyangnya jin. Jadi kalau ada orang digoda iblis, maka itu adalah kelompok jin yang hidup pada zaman Nabi Adam. Gitu. Nah, dalam riwayat Muslim itu diceritakan bahwa datang sekelompok iblis ke pimpinannya, ke komandannya. "Wahai komandan, saya berhasil memisahkan rumah tangga mereka, rumah tangga manusia. Jadi rumah tangga itu adalah diganggu langsung oleh iblis." Jadi bukan kelompok jin yang ecek-ecek, tapi langsung iblis. Makanya sesoleh apapun manusia itu pasti ada konflik. Jangankan kita, nabi pun itu ada konflik. Kenapa? Yang menggodanya itu langsung iblis gitu. Nah, nabi saja itu ada konflik baik dengan Aisyah atau dan istri yang lain, apalagi kita. Dan Nabi mengatakan bahwa saya adalah suami yang paling baik di antara kalian. Itu bukan sombong, itu menunjukkan bahwa Nabi itu dia suami yang paling baik. Sekalipun suami yang paling baik itu masih tetap digoda. Jadi bohong sekali kalau misalkan ada pasangan yang mengatakan saya tidak pernah cekcok, itu omong kosong. Nggak ada. Ya, kenapa? Mereka itu digodanya oleh iblis gitu. Cuman ada orang yang mampu manage-nya, ada orang yang tidak mampu memanage. Nah, itu yang menjadi kepandaian pasangan rumah tangga gitu. Nah, ketika kita bicara masalah jodoh dan rumah tangga, itu tak lepas dari fondasi-fondasi. Ada ungkapan Nabi yang mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa? Sebab yang menjadi cerminan kita, rumah tangga itu harus seperti surga. Untuk mencapai surga itu ibarat tangga. Ya, betul. Kan namanya juga rumah tangga. Iya. Rumah tangga itu adalah rumah yang pakai tangga. Jadi ketika bicara rumah tangga itu adalah kita menuju rumah. Rumahnya itu apa? Jannati, surga. Jadi rumahnya itu surga dan kita menetek tangga. Anak-anak tangga gitu. Anak-anak tangga. Kalau kita naik ke tangga, misalkan Kang Panji mau masuk rumah naik tangga. Ketika tangga yang dilewati itu langsung ke tangga 2 atau langsung ke tangga 3 atau tangga 5, itu akan ada sesuatu yang sakit, akan ada yang bermasalah. Nah, makanya ketika kita naik tangga, idealnya
1, 2, 3, 4, 5. Bertahap kan, gitu bertahap, ya. gitu kan. Ada tahapannya. Tapi ketika Kang Panji naik ke tangganya itu langsung plek ke 5, itu akan ada sesuatu yang masalah. Iya, itu betul. dalam hidup, apalagi dalam rumah tangga. Ketika kita ingin masuk ke sebuah rumah, kemudian kita langsung ke tangga yang tinggi, itu akan ada sesuatu yang sakit. Iya, Kang Panji loncat langsung ke tangga 5, pasti akan ada tulang yang sakit. Nah, begitupun dalam rumah tangga, ketika naik tangganya itu atau tahapan tangganya itu langsung, pasti ada masalah dalam rumah tangga, dan itu penyelesaiannya itu sulit gitu. Beda ketika Kang Panji melalui rumah tangga dan melewati tahapan-tahapan itu akan mengalami pendewasaan, akan mengalami kematangan yang bagus. Beda dengan dia langsung naik ke tangga, itu tidak akan mengalami pendewasaan. Makanya saya pada sahabat-sahabat anak muda yang baru nikah, sok jalani rumah tangga itu sesuai tangga. Jangan kita itu ingin instan. Orang yang ingin instan itu penyakit. Kita makan sesuatu yang instan itu penyakit. Kita ingin menjalani rumah tangga dan instan, itu akan ada penyakit. Nah, ketika kita menjalani rumah tangga dan melakukan tahapan-tahapan, itu akan ada pendewasaan, akan ada kematangan. Itu dia akan menjalaninya sesuai tahapan-tahapannya gitu. Begitu. Oh, baik, Ustaz. Nah, ternyata kita juga yang bagi sahabat percikan iman yang kalau sekarang sih ngetrennya tuh katanya singlilah. Jadi kalau misalkan teman-teman sedang berikhtiar untuk menemukan jodoh terbaik, kita harus yakini bahwa ternyata kalau membina rumah tangga itu tidak bisa segalanya instan, tidak bisa segalanya cepat gitu ya. Apa yang kita mau tuh langsung tercapai gitu ya. Dan kita tuh harus menikmati tahapan-tahapan tersebut ya. Karena kalau misalkan kita langsung ke tangga tertinggi, dari kita tangga terbawah langsung ke tangga tertinggi, pasti ada yang sakit ya, pasti ada yang tidak beres ya. Nah ternyata yang perlu kita siapkan dari diri kita ternyata bahwa kalau membina rumah tangga itu nikmati tahapannya ya. Kami akan kembali di kajian Memingkai Surga dalam Rumah Tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sutisna, lahir pada tanggal 28 Agustus 1974. Pekerjaan sehari-hari sebagai guru honorer di salah satu MTS swasta di daerah Bojongsoang. Ya, harapan yang ingin disampaikan, kondisi keadaan rumah kami yang seperti ini, kami mohon, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, namun untuk ke arah risiko seperti itu kami belum bisa. Jadi kami mohon rekan-rekan bisa membantu kami bisa melampaui ketidaknyamanan selama kami berada di rumah. Kami ingin nyaman seperti keluarga yang lain tatkala tinggal di rumah.
Mari yuk kita berwakaf untuk wakaf Al-Quran di Percikan Iman. Di nomor rekening 777 177 178. Terima kasih. Baik, terima kasih sahabat Percikan Iman, masih bersama kami di Membingkai Surga dalam Rumah Tangga. Nah, Ustadz, saya tadi memperhatikan di segmen pertama bahwa Ustadz menyebutkan sebuah hadis karena yaitu dari segi teksnya tuh dinikahi wanita karena 4 perkara, seperti itu. Nah, kalau ada sahabat saya juga yang bertanya, kalau wanita untuk menikahi seorang laki-laki, apakah kriterianya sama dari 4 kriteria yang tadi Ustadz sampaikan? Ya, oke. Ya, saya ulangi, saya bacakan hadisnya. Kata Nabi, tunkahul mar'atu li'arba'in. Dinikahi wanita itu disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama adalah 5 liha, hartanya atau kekayaannya, walihasabiha, status sosialnya, wali jamaliha, kecantikan atau ketampanannya, dan yang keempat walidiniha, agamanya. Kemudian kata Nabi, fadfar bidatidin, maka pilihlah agamanya, taribat yadaka, insya Allah kamu akan bahagia. Nah, di sana ada kata-kata tunkahul mar'atu, dinikahi wanita itu li'arba'in, disebabkan 4 hal. Nah, kata-kata di sana itu ada kata-kata mar'atun, wanita. Kenapa? Sebab wanita itu yang dihitbah, wanita itu yang dinikahkan. Maka di sana itu ada bahasa-bahasa tunkahu. Kemudian ada bahasa tunkahul mar'ah. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau seorang wanita dia memilih laki-laki itu dengan pertimbangan 4 itu, apakah boleh? Karena hadisnya nggak ada. Nah, tentu saja boleh. Yang saya baca dalam kitab Subulus Salam, itu kata-kata tunkahul mar'atu itu bukan berlaku bagi wanita saja, tapi juga berlaku bagi laki-laki. Jadi maksud saya, boleh seorang wanita itu memilih laki-laki itu dengan pertimbangan kekayaannya, hartanya, status sosialnya, ketampanannya, dan agamanya. Nah, kenapa gadis cantik dia awalnya menolak Julaibib? Karena Julaibib itu dari segi maliha, hartanya dia nggak punya, hasabiha, status sosialnya dia orang biasa. Malahan mah kata ahli sejarah, Julaibib itu dia anak yatim piatu. Nah, kemudian wali jamaliha, jamalnya, ketampanannya, itu Julaibib itu laki-laki biasa, bukan laki-laki tampan. Itulah yang menyebabkan wanita itu awalnya menolak Julaibib. Tapi pada akhirnya wanita itu menerima Julaibib bukan disebabkan dia memiliki keempat tanda itu, tapi Julaibib itu melihat pada sosok Nabi. Nah, boleh misalkan seorang wanita dia menikah, itu melihatnya itu sosok ayahnya atau sosok walinya, itu nggak apa-apa gitu. Nah, bahasa tunkahul mar'atu, nikahilah oleh kamu wanita, itu bisa juga dibalik. Kamu itu boleh menikah dengan laki-laki yang tampan, punya harta, kemudian status sosialnya bagus, dan agamanya gitu. Tapi ketika kita milih bidati, milih agama, taribat yadak, kamu akan bahagia. Yang jadi catatan yang perlu kita catat, kenapa agama itu harus selalu dinomorsatukan, harus menjadi nomor one? Sebab kalau laki-laki yang punya agama, ketika dia mencintai, dia akan menjaga harga diri pasangannya. Iya. Ketika suami sudah tidak mencintai istrinya, dia tidak akan berlaku dolim. Jadi kalau suami sudah tidak mencintai pasangannya, dia tidak akan dolim. Tapi ketika dia mencintai pasangannya, dia akan menjaga martabat pasangannya.
Itu yang perlu dicatat gitu. Oh, seperti itu ya. Jadi catatan kenapa kita harus milih agama itu dua. Yang pertama, ketika suami mencintai pasangannya, dia akan menjaga kehormatan pasangannya. Yang kedua, ketika dia sudah tidak mencintai, maka dia tidak akan berlaku dolim. Dia tidak akan menyakiti dan kata-kata, dia tidak akan menyakiti fisiknya. Sebab menyakiti itu kan tidak mesti dan fisik. Jadi yang namanya dolim itu bukan hanya dolim dan fisik, tapi dolim dan kata-kata itu masuk pada dolim. Oh iya. Iya. Jadi kedoliman itu bisa dilakukan oleh lisan dan juga bisa dilakukan oleh fisik. Nah, kita itu menganggap bahwa kedoliman di rumah tangga itu identik dan fisik. Padahal yang namanya kedoliman itu bisa dilakukan dengan psikis. Ya, gitu. betul. Dengan menyakiti dengan kata-kata juga bisa ya seperti itu. Betul. Nah, Ustaz, kalau misalkan tadi tentang 4 kriteria tadi, apakah ada standar patokannya gitu? Kalau misalkan kalau harta, hartanya harus sekian terukur gitu. Apakah kriterianya itu terukur atau seperti apa? Jadi bisa jadi dibilang ada orang yang mungkin ada orang juga yang merasa bahwa saya belum bisa mendapatkan jodoh karena kayaknya harta saya itu masih kurang ya. Nah, gitu kan. Karena harus dinikahi berdasarkan kriteria harta gitu. Apa yang dimaksud kriteria dari harta ini tuh sebenarnya kalau kita memaknai lebih dalamnya itu seperti bagaimana ya? Ya. Jadi gini, munculnya hadis ini itu adalah fenomena bangsa Arab pada saat itu. Bukan hanya pada saat itu, sampai saat ini pun itu selalu menjadi fenomena. Nah, di Arab itu banyak mereka yang belum nikah. Kenapa? Itu. Jadi gaya-gaya hidup jahiliyah, sekalipun di Mekah, itu gaya jahiliyah itu ada. Kenapa? Mekah itu kan identik dengan keturunan Quraisy. Yang punya watak keras, kemudian dolim, dan lain sebagainya. Nah, Abu Jahal, Abu Lahab itu juga kelahiran Mekah. Jadi ketika misalkan, kenapa sih di Saudi itu banyak yang tidak menikah padahal ini sunnah gitu? Karena mereka masih kuat budayanya sampai saat ini. Nah, ketika kenapa hadis ini muncul? Hadis ini muncul itu penegasan bahwa menikah itu bukan pertimbangan harta, bukan pertimbangan status sosial atau ketampanan, tapi yang paling penting itu adalah agamanya. Nah, kemudian ada sebagian anak-anak muda kita itu ketika akan menikah, saya kan belum mapan. Masih kuliah seperti itu. Kalau menunggu kemapanan, kapan akan melaksanakan ibadah ini gitu? Sebab ibadah yang paling penting, yang pahalanya banyak itu ada di pernikahan. Sampai Nabi mengatakan nikah itu adalah nisfu din. Nikah itu adalah agama. Nisfu din, separuh agama. Jadi jihadnya kita itu ada di nikah gitu. Sampai kata Nabi, barang siapa yang keluar dari rumahnya dan tujuan untuk ma'isyah, mencari nafkah, kemudian dia meninggal, dia syahid. Itu menunjukkan bahwa ketika kita berusaha untuk keluarga kita, kemudian dia mati, maka dia syahid. Nah, kalau ada anggapan bahwa saya belum mapan, atau misalkan saya belum bisa ngasih makan, kapan kita akan menikah? Tidak ada orang yang ketika dia menikah tiba-tiba kaya, itu jarang sekali. Kecuali kalau orang tuanya sudah kaya duluan ya. Nah, itu bukan hasil usaha dia, tapi dari orang tuanya. Tapi jarang sekali ketika dia menikah langsung kaya, itu jarang gitu. Kalau saya cerita, saya tuh dulu awal nikah itu saya di kosan, kemudian ngontrak rumah, kemudian beli rumah, beli mobil, tuh ada tahapannya gitu, tidak langsung tiba-tiba blek gitu. Padahal pada saat itu ketika saya awal menikah itu saya nggak punya apa-apa, tapi lahaula gitu, setelah saya menikah Allah akan memberi rezekinya ya. Dan perlu dicatat bagi anak-anak muda dan yang menikah usia relatif muda, dia akan mengalami pendewasaan, akan mengalami kematangan lebih bagus daripada yang menikah
sudah usiaan gitu. Jadi kematangan psikologis, pendewasaan psikologis dia akan lebih bagus bagi mereka yang menikah di awal-awal. Seperti itu. Ya, tapi kita juga tidak bisa memungkiri juga ada sebagian dari sahabat kita yang ketika menikah di awal pernikahan tuh ternyata mentalnya terguncang gitu ya, karena belum siap belum siap ini itu ya, belum siap seninya membina rumah tangga, belum siap konflik gitu ya. Kadang ada orang yang berekspektasi, aduh kalau menikah tuh wah semuanya langsung terasa nyaman, terasa indah gitu ya, tapi ternyata tidak sedikit pula gitu ya yang merasakan, aduh ternyata nikah tuh berat ya, nikah tuh ternyata bikin capek ya, aduh jadi nggak bisa serumah konflik gitu. Nah, bagaimana sih kiatnya agar kita tuh meyakini bahwa pernikahan tuh benar-benar ibadah gitu, pernikahan tuh benar-benar untuk mendewasakan diri. Nah, ini persiapan untuk anak muda nih untuk bisa men-set pernikahan ini tuh ternyata tidak semuanya ya bisa dikatakan indah gitu ya, pasti ada gejolak-gejolak yang harus dihadapi. Nah, bagaimana sih untuk khususnya ke yang single-lilah gitu ya, agar kita bisa mempersiapkan mental kita bahwa pernikahan itu tidak selamanya indah, tidak selamanya mulus gitu perjalanannya. Nikah itu ibarat fata morgana. Jadi ketika kita melihat dari kejauhan itu nampaknya itu indah sekali, bagus sekali. Nah, tapi pada saat kita masuk, misalkan ketika saya akan naik gunung, wah gunung tuh indah, hijau, kayaknya gampang lah buat naik gitu. Tapi setelah dijalani, ternyata itu banyak kerikil batu, banyak bahaya-bahaya. Nah, nikah itu ibarat kita mau naik gunung, di kejauhan mah kelihatan indah, hijau, kayaknya gampang untuk naik ke puncak. Tapi setelah dijalani itu banyak sekali rintangan, banyak sekali hambatan. Itulah nikah. Ketika kita memandang nikah itu ibarat fata morgana, dari kejauhan kelihatan bagus, tapi setelah dijalani itu ternyata banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, apa yang harus kita lakukan sebelum kita menikah? Yang pertama, kita harus menyiapkan psikologi. Ada kesiapan psikologis. Jadi mental kita itu harus siap. Makanya dalam Islam itu kan ada ta'aruf, ada hitbah. Nah, proses itu dijadikan media untuk menyiapkan mental kita. Jadi adanya sunnah, adanya perintah, di sana ada imaging, ada keajaiban, ada fadilah. Jadi ketika adanya hitbah, adanya ta'aruf, itu di sana ada fadilahnya, keutamaannya. Apa keutamaannya? Untuk mengenal calon pasangan kita. Nah, setelah kita kenal calon pasangan kita, kita siapkan mental. Jadi pertama ada kesiapan mental. Lewat apa? Lewat ibadah sebelum nikah. Apa? Ta'aruf sama hitbah. Kemudian yang kedua, kesiapan biologis. Nah, biologis itu adalah sesuatu yang terpenting, tapi bukan satu-satunya dalam rumah tangga. Jadi masalah seks itu masalah yang penting. Masalah terpenting dalam rumah tangga, tapi itu bukan satu-satunya masalah dalam rumah tangga. Nah, ketika kita akan menikah, maka kita harus menyiapkan psikologis kita, kesiapan psikologis. Nah, kesiapan psikologis itu tidak bisa dilakukan secara instan pada saat itu. Tapi kesiapan psikologis itu harus dilakukan jauh-jauh hari sebelum nikah. Misalkan makanan yang gizi, banyak makan makanan ikan gitu. Kenapa? Ketika sperma laki-laki itu kualitasnya bagus, itu akan berpengaruh pada anak, janin gitu. Saya dulu punya ustadz, dia hafal 30 juz. Hadisnya itu banyak sekali dia hafal. Sekian kitab dia hafal. Saya tanya, Ustadz, apa yang Ustadz lakukan sampai Ustadz itu cerdas, dan dia punya 11 anaknya, anak-anaknya pun cerdas. Salah satunya teman saya, dan dia selalu juara umum dari kelas 1 sanawiyah SMP sampai ke kelas 3 SMA. Dia selalu menjadi juara umum. Resepnya saya tanya, Ustaz, apa yang menjadi rahasia?
dia mengatakan saya sejak SMA itu suka senang makan ikan. Jadi makanan yang gizi yang bisa mendukung fisik kita itu bisa berdampak juga pada anak-anak kita. Jadi kesiapan biologis itu disiapkan bukan hanya pada saat akan nikah, tapi jauh hari ya, sebelum nikah. Nah, betul. Itu kesiapan yang kedua. Ketiga. Ya, tadi yang pertama kesiapan psikologis. Yang kedua kesiapan biologis. Biologis. Nah, yang ketiga kesiapan finansial. Nah, finansial itu sesuatu yang relatif. Jadi mampunya Panji dan mampunya saya pada saat akan menikah tentu akan beda. Ya, itu. Jadi kesiapan finansial itu adalah kesiapan kita sesuai dengan kemampuan kita. Kesiapan keuangan kita sesuai dengan kemampuan kita. Makanya Rasulullah itu melaknat orang yang walimahnya itu mewah. Kenapa? Iya, kenapa? Sebab setelah menikah itu kebutuhan finansial itu akan semakin banyak. Makanya saya menganjurkan bagi teman-teman yang mapan secara materi itu jangan terlalu mewah di pernikahan. Di walimahannya ya. Itu jangan terlalu mewah. Nah, lebih baik itu ditabung buat bikin rumah. Kenapa? Banyak yang ketika awal menikah dia sama orang tuanya, kemudian ketika punya anak, maka di sanalah akan banyak konflik. Yakinlah, ketika ada pihak ketiga dalam rumah, itu konfliknya itu semakin kuat. Kalau ada orang, misalkan Kang Panji di awal nikah itu sama mertua, pasti itu konfliknya itu jauh akan lebih besar ketika Kang Panji misah dengan orang tua. Makanya saya lebih menganjurkan pada sahabat-sahabat muda yang belum menikah, lebih baik walimahan itu jangan terlalu mewah lah. Uangnya ditabung buat kesiapan nanti setelah nikah. Ya gitu. Di-press budgetnya gitu ya. Itu. Ya karena karena untuk investasi yang lain. Gitu. Nah, jadi saya ulangi, sebelum nikah itu ada 3 hal yang harus kita siapkan. Pertama adalah kesiapan psikologis, yang kedua kesiapan biologis, dan ketiga kesiapan finansial. Ini ketika bicara finansial itu bukan hal yang tabu bagi kita. Kenapa? Kalau ada orang tua atau calon mertua nanya, Jang, dambel di mana? Itu terkesan bahwa dia itu apa ya, mata duit dan kalau bahasa Sunda. Iya. Nah, sebetulnya kesiapan finansial itu penting. Kenapa? Di awal-awal nikah memang walimahan itu jangan terlalu mewah, tapi itu disunahkan. Jadi kita jangan menutup mata bahwa walimah itu tetap sunnah. Kata Nabi, kalau berwalimahlah kamu sekalipun kamu hanya seekor kambing. Itu artinya kalau harga kambing saat ini 3 juta, ya minimal kita itu bisa walimahan 3 juta gitu logikanya gitu kan. Jadi sekalipun Nabi melaknat tidak boleh walimahan lebih dari 3 hari, tapi Nabi menganjurkan supaya ada walimahan walaupun hanya seekor kambing. Itu menunjukkan ada di sana ada penekanan bahwa walimah itu mau tidak mau harus dilakukan walaupun itu bukan wajib. Seperti itu. Ya. Ternyata di episode ini aja banyak sekali ya dalam pernikahan itu yang harus diperhatikan. Makanya ketika mengkaji sebuah ilmu pernikahan ini harus harus diseriuskan ya, tidak bisa cuman sekedar beberapa pertemuan langsung saya siap untuk berumah tangga. Ternyata tidak ya, sangat kompleks sekali. Nah, makanya Percikan Iman menyajikan program Membingkai Surga dalam Rumah Tangga agar kita semuanya bisa menjadi pribadi yang lebih mapan ketika kita membina hubungan rumah tangga ini. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas pertemuannya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya membahas tentang seni membina rumah tangga ini agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Nah, dan sahabat Percikan Iman juga tetap untuk mendapatkan buku ini buku yang best seller dari karangannya Ustadz Ahmad dan juga Ustadz Priyatna Muhlis. Silakan bagi sahabat yang ingin mendapatkan buku ini bisa mengontak di 0821 2001 5005. Sekali lagi di 0821 2001 5005. Sembari
sahabat memiliki buku ini, sembari juga sahabat mempelajari dan ikuti kajian Memikai Surga dalam Rumah Tangga ini di streaming YouTube Percikan Iman Online ataupun Instagram dan Facebook Percikan Iman. Akhir kata, saya Panji Nugraha, Ustadz Priyatna Muhlis, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.